Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tiastami. Kali ini kita akan membuat mini owl applique atau aplikasi burung hantu mini. Aplikasi ini bisa dijahitkan atau ditempelkan ke berbagai barang yang teman-teman inginkan. Salah satu contohnya adalah di hand sanitizer cover seperti ini, sehingga bisa menambah atau membuat tampilannya lebih cantik. Jadi misalnya untuk anak-anak, ini akan jadi lebih menyenangkan untuk dilihat seperti ini. Alat dan bahan yang kita pakai, yang pertama benang rajut. Benang rajut yang saya pakai di sini untuk warna utama, warna putih, kemudian bagian perut menggunakan warna pink. Benang polyester. Yang ini yang saya pakai, keduanya merek Mam Early. Kemudian selain benang polyester ini, benang rajut, kita juga akan membutuhkan sedikit benang warna kuning untuk menyulam paruhnya, dan benang rajut warna hitam untuk bagian mata. Lalu gunting dan korek api untuk memotong benangnya. Untuk hakpennya, di sini yang disarankan hakpen nomor atau ukuran 3 sampai dengan 3,5 mm. Ini setara dengan kalau tulip berarti nomor 5/0. Tapi saya sudah mencoba menggunakan nomor 5/0, hasilnya agak renggang seperti ini. Jadi bisa kita turunkan hakpennya satu nomor lagi, yaitu ke nomor 4. Coba lagi menggunakan nomor 4 supaya lebih rapat seperti itu. Pembuatan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun, jadi penggunaan benang maupun alat adalah referensi pribadi saya berdasarkan koleksi pribadi yang saya miliki. Sekarang bisa kita mulai. Dari warna utama dulu. Diawali dengan membuat magic ring. Cara membuat magic ring, kita lilitkan benang 2 kali, kemudian masukkan hakpen dari depan ke bawah lilitan yang pertama, kemudian kait benang yang di belakang, kemudian agak diputar, lalu kita kait benang yang panjang. Masukkan ke dalam loop yang ada di hakpen. Seperti ini. 2 helai atau 2 utas ini nanti akan kita gunakan sebagai tempat berjalannya atau bekerjanya rajutan kita. Jadi jangan sampai terlepas. Seperti ini, pertahankan posisinya. Nah, seperti ini. Untuk memulai, lanjut kita buat 1 chain. Kemudian, di dalam magic ring ini, kita akan buat 10 SC. Tanda bahwa magic ring kita ini sudah benar, dia bisa ditarik seperti ini. Bisa mengencang, juga bisa mengendur. Nah, kalau sudah ring yang terbentuk sudah benar, kita mulai merajut di dalamnya. Jadi di kedua benang ini seperti ini. Nah, dia ada di tengah-tengah dari SC kita. Jadi nanti bisa ditarik sampai dengan rapat. Round 1 kita akan punya 10 stitch SC.
Diteruskan dulu. Apabila sudah selesai sampai dengan 10 SC, kita tarik ekor dari magic ring kita sampai dengan rapat. Nah, seperti ini. Lalu kita buat slip stitch ke SC pertama. Kita lanjutkan round 2. Awali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian di round 2 ini kita akan buat 10 increase. Jadi di masing-masing stitch kita buat increase. Increase atau penambahan dibuat dengan 2 SC di dalam satu stitchnya. Jadi di setiap stitch kita isi langsung 2 SC. Jadi nanti di akhir dari round 2 kita akan punya 20 stitch. Silahkan dilanjutkan dulu sampai dengan akhir dari round 2. Setelah selesai, kita tutup dengan slip stitch ke SC pertama. Round 3, kita lanjutkan. Diawali dengan 1 chain, kemudian di stitch yang sama, stitch pertama, kita buat 1 SC. Kemudian di stitch sebelahnya, stitch berikutnya kita buat increase. Ulangi pola ini, SC, kemudian increase sebanyak 10 kali, sehingga nanti di akhir dari round 3 kita akan punya 30 stitch. Ini saya sudah buat 2 kali pengulangan, berarti tinggal 8 kali pengulangan lagi. Kita akhiri dengan membuat slip stitch ke SC pertama. Lanjut round 4. Kita buat 1 chain dulu. Kemudian kita buat HDC. Kemudian di stitch berikutnya kita buat DC increase atau 2 DC di dalam satu stitch. Di puncak dari DC increase ini kita buat 1 piko. Caranya dengan membuat 3 chain, kemudian kita slip stitch di front loop dari DC dan 1 helai dari bagian tegak DC-nya. Seperti ini, slip stitch. Jadi terbentuk picotnya. Setelah itu di stitch berikutnya kita buat 1 DC saja. Stitch sebelahnya 1 HDC. Lalu di stitch berikutnya sebanyak 22 stitch kita buat SC. Jadi 22 SC. Sehingga nanti kita akan ada sisa 4 stitch. Kita ketemu di akhir dari SC yang ke-22.
Saya sudah menyelesaikan 22 SC. Kemudian di stitch sebelahnya kita buat 1 HDC, half double crochet. Kemudian di sebelahnya DC increase atau 2 DC di dalam 1 stitch. Lalu kita buat picot lagi. 3 chain. Kemudian slip stitch di bagian front loop dan 1 utas dari DC-nya. Seperti ini. Sudah terbentuk picotnya. Kemudian stitch sebelahnya kita buat 1 DC. Dan stitch terakhir kita buat 1 HDC. Kita akhiri round 4 dengan slip stitch ke HDC pertama. Nah, seperti ini hasilnya. Kita bisa putus benang. Sebelum diputus benang, tambahi dengan 1 chain sebagai pengunci atau penguat. Bisa dirapikan bagian belakang. Setelah selesai bagian utama, kepala dan badan ya, jadi satu ini. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat bagian perut menggunakan warna pink. Untuk bagian perut, round 1 hanya berisi 6 SC, kemudian round 2 kita buat 6 increase. Jadi nanti di akhir dari round 2 kita buat atau kita memiliki 12 stitch. Pembuatannya tanpa slip stitch, jadi kita memutar langsung seperti obat nyamuk. Seperti ini hasilnya. Untuk yang pink, saya menyisakan ekornya cukup panjang. Ini lebih dari 50 cm karena nanti untuk penyambungan atau penyatuan dengan bagian badan ini kita tidak tahu panjangnya butuh berapa senti. Dan untuk penyambungannya ini menggunakan slip stitch. Jadi tidak akan kita jahit. Caranya, loop ini biarkan tetap posisinya ada di atas, sedangkan ekor-ekor benang ini awalan kita rapikan dulu, kita masukkan. Kemudian kita atur posisinya. Bisa dimulai dari mana saja. Maaf. Saya memposisikan stitch terakhir ada di bawah. Seperti ini. Lalu kita buat slip stitch memutar. Loop yang ada di hook, ada di hakpen, jangan terlalu kencang, supaya nanti ketika kita tusukkan ke sebelah sini, ini tidak akan menarik atau membuat
rajutan kita melengkung. Seperti ini. Tusuk ke belakang. Oh maaf, ini ekornya juga kita tarik. Tapi yang loop ini jangan sampai ikut tertarik. Kita buat slip stitch ya. Di setiap stitchnya. Jika nanti dirasa posisinya kurang pas, bisa dibongkar dulu. Misal kurang ke tengah atau terlalu ke pinggir. Seperti ini. Slip stitch lagi. Caranya tembus sampai belakang, lalu kait. Seperti ini. Slip stitch di setiap stitch. Memutar. Teruskan dulu. Ini saya sudah selesai membuat slip stitchnya. Untuk mengakhiri, kita tarik. Kemudian masukkan atau tarik dari bagian belakang. Bisa menggunakan hakpen atau menggunakan jarum tapestri. Hasilnya seperti ini setelah semuanya dirajut atau dirapikan dengan slip stitch. Nah, belakangnya seperti ini. Bisa dirapikan, lalu nanti potong benang. Sekarang kita lanjutkan dengan menyulam matanya. Maaf ya kalau ada suara-suara anak saya. Oke, ini benangnya sudah saya siapkan. Di bagian salah satu ujungnya kita buat simpul supaya tidak lepas. Masukkan dari salah satu sisi seperti ini. Serah mau membuat mata tersenyum seperti ini atau mau mata seperti sedang tidur. Jadi lengkungnya diatur aja seperti ini. Di antara lengkungnya ini kita masukkan jarum. Keluarkan, lalu masukkan lagi untuk menjaga posisinya lengkung tadi, sekaligus membentuk bulu mata. Silahkan dibuat seberapa banyak atau seberapa panjang bulu matanya. Terserah teman-teman.
Kalau dirasa kurang pas bisa dilepas kembali karena ini kan masih bisa diulang pembuatannya. Nah, seperti ini. Sulam lagi untuk sebelahnya juga. Hasilnya setelah disulam kedua mata seperti ini. Lalu kita sekarang akan membuat bentuk paruh di sini menggunakan benang warna kuning yang saya pakai. Tusuk di antara kedua mata. Bentuk seperti segitiga. Supaya membentuk segitiga, loop yang terbentuk ini kita masukkan di sini jarumnya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Lalu jarumnya kita tusukkan masuk lagi ke stitch keluarnya dia di sini. Sebentar, fokusnya kurang tepat. Nah, masuk lagi ke stitch yang sama. Dirapikan dulu, tidak usah terburu-buru. Supaya bentuknya segitiga yang rapi. Sesudah terbentuk V seperti ini, bagian tengahnya ini kita penuhi dengan sulaman-sulaman sampai nanti terbentuk paruhnya. Teruskan dulu ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, bagian belakang seperti ini. Setelah dirapikan, nanti juga bisa dibantu dengan lem tembak supaya ini tidak kocar-kacir. Ini juga bisa ditempel di hand sanitizer. Jadi misalnya untuk anak-anak bisa sebagai hiasannya. Jadi tidak monoton polosan seperti ini karena sekarang anak-anak pun dibiasakan, diajari kebiasaan baik untuk rajin menggunakan hand sanitizer, apalagi apabila sedang bepergian. Jadi bisa ditaruh seperti ini supaya nggak monoton, polos-polos seperti ini. Tapi yang polos juga cantik. Tinggal dicantolkan di tas atau di mana saja yang akan dibawa. Seperti itu. Semoga bermanfaat.